silakan duduk. Baik Ibu, saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu, nggih? Ya. Baik Ibu, pintunya sudah saya tutup sehingga privasi Ibu sudah terjaga. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Puji yang bertugas pada klinik pagi ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Bu Rena. Ibu Retna, kalau adanya nih siapa ini? Ini Zeta. Oh Zeta, baik. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu, anak saya itu batuk udah 2 hari dan sekarang itu badannya panas. Saya takut Bu. Oh baik, kalau begitu nanti saya akan lakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu pada bayi Ibu nggih Bu nggih, kepada Dek Zeta nggih. Ya. Untuk menilai apakah ada penyebab lain atau ada penyakit apa yang menyertai Dek Zeta ini. Kita bisa mengobatinya. Kemudian nama tindakannya nanti sekitar 15 menit Ibu nggih. Apakah Ibu setuju? Setuju. Apakah ada pertanyaan Ibu sebelumnya? Tidak. Oh baik, kalau begitu kita langsung ke meja pemeriksaan Ibu nggih. Mari. Baik Ibu, sebelumnya ini ruangannya sudah saya pastikan untuk hangat nih Bu nggih. Kemudian saya sudah mencuci tangan dan memakai sarung tangan nih Bu nggih. Mari kita langsung ke bayinya di sini. Nah, kemudian untuk bayinya kita posisikan bayi terlentang di atas tempat tidur nggih Bu nggih. Selanjutnya kita buka untuk selimut bayi di seluruh bajunya, kita buka. Nilaian sepintas nggih Bu nggih. Di sini untuk badan bayinya lengkap, tidak ada kelainan, tidak ada kekurangan gitu nggih. Kemudian warnanya juga kemerahan, bagus. Dan kemudian untuk bagian popok bawah kita tutup terlebih dahulu. Kita akan memeriksa pada bagian vital signs. Untuk vital signs-nya di sini kita akan memeriksa denyut jantung dari bayi ini. Ini normal ya Bu nggih, karena denyut jantungnya 110 kali per menit. Kemudian kita akan memeriksa untuk respirasi udaranya. Di sini kita letakkan pada dada bayi, kemudian kita hitung selama 1 menit. Nah, di sini untuk pernafasannya ini nafas cepat gitu nggih, ini 60 kali per menit. Dia termasuk ke dalam nafas cepat. Kemudian kita hitung untuk suhunya, ini badan Dek Zeta ini panas. Nah, untuk suhunya di sini 37,9 derajat Celcius nggih Bu nggih. Di sini Dek Zeta demam nggih Bu nggih. Nah, kita tutup kembali. Kita tutup untuk menjaga kehangatan nggih. Dek Zeta kasihannya di sini kita lakukan pemeriksaan pada kepala nggih Bu nggih. Di sini tidak ada molase. Kemudian bentuknya juga simetris, tidak ada kelainan seperti sefal hematoma atau caput succedaneum. Kemudian untuk bagian telinganya di sini simetris nggih Bu nggih, tidak ada kelainan, kemudian tidak ada kotoran. Kita lihat ya, tidak ada kotoran. Selanjutnya di sini kita akan memeriksa lubang telinganya. Di sini ada lubang telinga dan daun telinganya sejajar nih Bu nggih dengan mata. Jadi tidak ada kelainan. Kemudian untuk pemeriksaan pada mata, di sini matanya simetris nggih Bu nggih. Matanya simetris. Kemudian untuk konjungtivanya juga berwarna merah muda nggih Bu nggih. Di sini tidak ada infeksi pada mata dan juga refleks cahayanya bagus nggih Bu nggih, mengikuti cahaya dengan baik. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Untuk hidungnya ini simetris nggih Bu nggih, tidak ada kelainan. Kemudian lubang hidungnya juga bernafas menggunakan hidung ya Bu nggih. Untuk mulut bayi di sini mulut bayinya ini simetris nggih Bu nggih, normal, tidak ada bersumbing. Kemudian warnanya juga cerah, tidak ada infeksi pada bagian mulut. Nah, refleks rooting ini kita akan meletakkan jari di bibir ujungnya. Di sini bayi mengikuti nggih Bu nggih, bergerak nggih, berarti refleksnya positif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks sucking. Tadi Ibu bayinya menyusu dengan baik nggih Bu nggih? Ya. Oh ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher nggih Bu nggih. Untuk lehernya di sini simetris nggih Bu nggih. Di sini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan kelenjar limfa ya Ibu ya. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks tonic neck. Nah, di sini tonic neck ini kita akan putar bayi ke sisi kiri. Nah, seperti ini. Kemudian badannya ditahan. Nah, dia bisa balik nggih Bu nggih, berarti refleks tonic neck-nya bagus. Kemudian kita akan memeriksa pada pemeriksaan dada. Di sini untuk dadanya di sini bentuknya simetris nggih Bu nggih, payudaranya juga ada putingnya.
Kemudian untuk bahu di sini dan lengan simetris, jumlah jari-jarinya juga lengkap. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks grasping. Di sini kita meletakkan jari kelingking kita atau jari telunjuk kepada bayi, dan jika bayinya menggenggam, nah di sini refleks graspingnya bagus nih Bu nggih. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan refleks muro, yaitu menyanggap punggung bayi seperti ini 45 derajat, kemudian kita jatuhkan. Nah, bayinya bisa mengangkat ke atas, berarti refleks dari moronya bagus nggih Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perut. Nah, di sini kita bagian atas kita tutup terlebih dahulu. Kemudian untuk pemeriksaan perut di sini bentuknya simetris nggih Bu nggih. Kemudian tidak ada penonjolan pada pusatnya. Di sini tidak ada kemerahan pada pusat, tidak ada pendarahan. Selanjutnya kita akan memeriksa pada kelamin bayi. Nah, di sini bentuknya normal nggih Bu nggih. Kemudian ada labia mayora dan labia minora. Labia mayoranya menutupi labia minora. Kemudian ada lubang uretranya, kemudian vaginanya juga berlubang. Kemudian di sini untuk anusnya juga berlubang ya Bu nggih. Adiknya BAB nggih Bu tadi pagi? Ya. Baik, selanjutnya untuk memeriksa refleks punggung, di sini punggungnya normal nggih Bu nggih. Adik. Nah, punggungnya normal nggih Bu nggih, tidak ada benjolan atau kelainan. Selanjutnya pada tungkai dan kaki. Di sini untuk kakinya normal nggih Bu nggih, untuk jari-jarinya juga lengkap. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks Babinski. Nah, di sini kita lihat, kita goreskan. Nah, dia pada posisi lateral nggih Bu nggih. Jadi untuk refleks Babinskinya bagus. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada antropometri. Nah, di sini untuk bagian lingkar kepala, kemudian kita mulai untuk lingkar kepala. Di sini kita mulai dari frontalis, kemudian menuju ke occiput, dan pada bagian posterior, kemudian menuju ke frontalis kembali. Nah, di sini normal nggih Bu nggih, untuk lingkar kepalanya 42 cm. Kemudian kita akan melakukan pengukuran pada lingkar dada. Nah, di sini untuk lingkar dadanya kita mulai dari bawah payudara, kemudian melingkar kembali ke bawah payudara lagi. Nah, di sini normal nggih Bu nggih, lingkar payudaranya 50 cm. Kemudian untuk panjang badan bayi kita hitung. Nah, untuk panjang badan bayi tadi 90 cm nggih Bu nggih di sini. Kemudian untuk berat badannya kita timbang nggih Bu. Nah, di sini untuk berat badan bayinya normal nggih Bu nggih, 9,5 kg. Betul nggih Bu nggih. Untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Di sini saya merapikan bayinya kembali. Kita pakaikan popok nggih Bu nggih. Kita pakaikan popoknya. Nah, kita pakaikan popok dan bajunya nggih Bu nggih. Serta penutup kepala. Adik, pakai dulu ya. Nah, kemudian untuk kita bedong. Nah, Ibu untuk pemeriksaannya fisik sudah selesai nggih? Ibu, ini untuk DZ-nya nggih Bu nggih. Silakan dulu Ibu. Nah, kita sudah melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada NCVS-nya ya Bu, yaitu menilai penyakit apa yang terjadi pada DZK. Mari Ibu, kita langsung saja ke Baik, di sini kita tulis untuk tanggal kunjungannya, yaitu 20 Maret 2018. Kemudian untuk anak bernama anak Z atau Zeta. Kemudian untuk umurnya, tadi anak Zeta berumur 6 bulan. Ini umurnya 6 bulan. Kemudian untuk berat badannya yaitu 9,5, dia jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk tinggi badannya yaitu 90 cm, sedangkan hasil pemeriksaan tadi suhunya 37,9 derajat Celcius. Kemudian ini merupakan kunjungan pertama. Nanti kita lihat anak Zeta ini sakit apa. Kemudian untuk alamatnya, anak Zeta ini beralamat di Dusun Ngaran, Desa Tegalrejo, RT 4 RW 1. Nah, selanjutnya kita lihat tadi waktu pemeriksaan anak Zeta ini tidak ada tanda bahaya umum. Tidak ada
tanda bahaya umum. Kemudian untuk tindakan atau pengobatan di sini kita lihat apakah ada gejala pada penilaian yang lain. Nah, selanjutnya di sini apakah anak batuk atau sukar bernafas. Nah, tadi anaknya itu batuk ya, itu selama 2 hari. Nah, kemudian dia sukar bernafas karena di sini tadi berdasarkan pemeriksaan nafasnya 60 kali per menit. Nah, ini termasuk nafas cepat. Nah, biasanya untuk batuk 2 hari dan juga ada nafas cepat, anak ini diklasifikasikan ke dalam pneumonia. Nah, untuk tindakan atau pengobatannya yang pertama, kita akan memberikan amoxicillin 2 kali sehari, yaitu selama 3-5 hari. Kemudian yang kedua, kita akan beri pelega tenggorokan dan pereda batuk. Kemudian jika batuknya besok lebih dari 14 hari, kita akan melakukan rujukan kemudian yang terakhir kita akan melakukan kunjungan ulang 2 hari lagi. Selanjutnya di sini untuk apakah anak diare itu tidak ya, anak tidak mengalami diare, jadi tidak ada tanda bahaya diare. Jadi tidak perlu penanganan atau pengobatan. Selanjutnya, apakah anak demam? Di sini anak demam ya, karena suhunya tadi 37,9 derajat Celcius. Sudah berapa lama? Nah, demamnya ini sudah 1 hari. Nah, di sini anak Zeta itu tidak berada di daerah endemis malaria, jadi non endemis. Kemudian hanya demam 1 hari dan tidak ada tanda-tanda lain. Kemudian anak Zeta juga tidak menderita campak. Nah, di sini bisa diklasifikasikan ke dalam demam, bukan malaria. Nah, untuk tindakan atau pengobatannya tadi tidak dilakukan tes malaria dan di sini kita bisa memberikan tindakan atau pengobatan. Yang pertama, kita akan memberikan 1 dosis paracetamol. Kemudian yang kedua, kita akan mengobati penyebab lain dari demam, yaitu seperti tadi dia menderita pneumonia dengan memberikan pelega tenggorokan dan diberikan amoxicillin. Kemudian tindakan yang ketiga, kita akan memberikan nasihat kepada ibu untuk kunjungan kembali, yaitu kunjungan ulang 2 hari ke depan. Kemudian untuk apakah anak mempunyai masalah pada telinga, itu tidak. Anak tidak memiliki masalah pada telinga, jadi tidak perlu dilakukan tindakan atau pengobatan. Kemudian kita akan memeriksa status gizi pada anak. Nah, anak tadi itu untuk berat badannya 9,5 kg dan panjang badannya 90 cm. Berdasarkan grafik, untuk panjang badan 90 cm di sini dan untuk berat badannya 9,5 di sini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk anak Zeta itu berada pada garis. Kita lihat di sini anak Zeta berada pada garis sini.
ada pada -2 dan 2. Di sini jika anak berada pada -2 SD sampai dengan 2 SD termasuk ke dalam normal. Nah, kita tulis di sini. Di sini untuk lebih dari 2 SD, di sini normal. Kemudian di sini disebut juga masuk klasifikasi gizi baik. Nah, untuk tindakan atau pengobatan yang pertama kita puji ibu karena telah berhasil dalam proses gizi anak. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan penilaian pemberian makanan. Yaitu baik. Kemudian yang ketiga, anjurkan ibu untuk menimbang bayi 1 bulan sekali. Nah, kemudian di sini untuk memeriksa anemia, tadi anak tidak pucat dan juga tidak ada dingin pada telapak tangan atau kaki. Jadi, anak dimasukkan dalam klasifikasi tidak anemia. Di sini kita hanya bisa memberikan tindakan atau pengobatan berupa nilai pemberian makanan. Kemudian di sini untuk memeriksa status HIV itu tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak dilakukan tes HIV. Jadi tidak ada tindakan atau pengobatan. Kemudian untuk memeriksa status imunisasi, anak Zeta ini belum dilakukan imunisasi DPT HBHIB ketiga dan juga campak. Nah, di sini imunisasi yang akan diberikan hari ini yaitu tanggal 20 Maret 2018. Nah, kemudian di sini untuk pemberian vitamin A itu tadi tidak dilakukan hari ini. Kemudian di sini kita akan melakukan penilaian pemberian makanan. Nah, tadi apakah ibu menyusui anak ini? Iya. Kemudian dia menyusui selama 10 kali per hari. Kemudian apakah anak mendapatkan makanan atau minuman yang lain? Itu tidak. Jadi kita tidak perlu melakukan penilaian lanjutan seperti makanan seperti apa atau diberikan minum seperti apa. Ini tidak dilakukan kita. Kemudian jika anak gizi kurang, tadi anak gizi baik, jadi kita tidak perlu melakukan penilaian pada anak gizi kurang. Di sini kita bisa masukkan klasifikasi tidak ada masalah dalam pemberian makanan. Yang pertama, tindakan atau pengobatannya kita bisa puji ibu atas keberhasilan anaknya. Kemudian di sini tadi selama sakit, apakah ada perubahan pemberian makanan? Itu tidak. Dia selama sakit masih bisa minum ASI-nya. Kemudian di sini untuk tindakan atau pengobatannya, yang pertama puji ibu atas keberhasilan anaknya, kemudian menyusui lebih lama atau sering, kemudian bisa menambahkan cairan tambahan dari air matang atau air tajin. Di sini kita akan nasihat kapan kembali segera, kunjungan ulang 2 hari, bidan puji. Tanda tangan. Berarti dapat disimpulkan di sini untuk anak Zeta itu menderita pneumonia dan juga demam bukan malaria. Nah, pneumonia ini untuk sakit utamanya. Baik, di sini kita akan melakukan penilaian
pemeriksaan KPSP pada anak Zeta, yaitu umur 6 bulan. Yang pertama kita akan menilai terlebih dahulu mengenai berat badan atau panjang badan anak Zeta. Nah, di sini untuk anak Zeta itu dia berumur 6 bulan, dia 90 cm. Kemudian untuk berat badannya anak Zeta ini 9,5 kg. Ini 9, jadi di atas sini 9,5. Kemudian kita akan tarik garis di sini, kita lihat, dan di sini kita lihat. Nah, dia masih berada pada -2, antara -2 sampai dengan 2. Jadi bisa diklasifikasikan kepada anak Zeta itu normal dengan panjang badan 90 cm dan berat badannya 9,5 kg. Nah, kemudian untuk interpretasi, anak Zeta masuk ke dalam klasifikasi normal, di mana berada pada -2 SD sampai dengan 2 SD. Untuk intervensi, puji keberhasilan pertumbuhannya, pertumbuhan berat badannya. Kemudian yang kedua, anjurkan ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin. Lakukan penimbangan satu bulan sekali. Kemudian setelah berat badan dan panjang badan, kita akan melakukan penilaian terhadap TDD atau tes daya dengar. Nah, di sini untuk anak Zeta berumur 6 bulan, maka kita pakai klasifikasi yang ini untuk anak 6 bulan. Untuk yang pertama tadi, anak Zeta ini tertawa dengan keras masih bisa. Kemudian anak Zeta bisa menggelembungkan mulut seperti meniup balon. Jadi kita beri tanda centang ya. Kemudian untuk kemampuan reseptif, anak Zeta ini memberi respon seperti lebih riang bila ada yang datang, kemudian membunyikan bel di samping tanpa terlihat, dia bisa menoleh begitu. Kita beri tanda centang pada ya. Dan juga kemampuan visualnya bisa menatap maya bagi sekitar 45 cm. Di sini dia melihat ke kanan dan ke kiri ketika mendengar suara, atau dia berkedip bila melakukan pemeriksaan gerakan menusuk mata. Nah, di sini kita beri tanda ya. Kemudian untuk total jawaban tidak itu ada 0, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa anak Zeta tidak memiliki gangguan pada daya dengarnya. Stop. Karena tidak ada jumlah tidak. Tadi ada 0 ya. Kemudian untuk intervensinya kita bisa puji ibu dan anak atas keberhasilan tua karena telah sesuai dengan umur. Kemudian kita akan melakukan tes KPSP pada bayi umur 6 bulan atau anak Zeta. Yang pertama, bayi telentang dan dapat menggerakkan kepala sepenuhnya. Berdasarkan pemeriksaan tadi, bayi itu telentang dan dapat menggerakkan kepala sepenuhnya. Berarti kita bisa beri tanda ya. Selanjutnya, kepala bayi cenderung jatuh ke kanan atau ke kiri atau ke dadanya. Jadi di sini untuk gerak kasarnya kita beri tanda tidak, karena dia masih jatuh dan tidak bisa mempertahankan kepalanya. Kemudian yang ketiga tadi, bayi bisa menggenggam pensil dalam beberapa detik. Nah, di sini ada menggenggam pensil dalam beberapa detik, kita beri tanda ya. Kemudian bayi tidak mampu mengangkat dada dengan tangan sebagai penyangganya. Di sini
tidak mampu. Jadi kita beri centang pada tanda tidak. Kemudian bayi sering mengeluarkan suara dengan nada memekik. Di sini, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik? Berarti kita beri tanda ya. Selanjutnya, bayi jarang bahkan tidak pernah berbalik tengkurak. Jadi di sini, pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali? Dia jarang, jadi beri tanda tidak. Kemudian, bayi sering tersenyum saat melihat mainan yang lucu. Melihat bayi tersenyum berarti iya. Kemudian, bayi dapat mengarahkan matanya pada uang koin atau benda lain. Mengarahkan di sini, bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis atau uang logam. Berarti dia pernah. Kemudian, bayi tidak dapat meraih mainan. Di sini meraih mainan, bayi tidak dapat meraihnya. Nah, selanjutnya, bayi mampu mempertahankan lehernya secara kaku. Mempertahankan secara stabil ya. Di sini mampu berarti kita beri tanda iya. Nah, kita bisa lihat untuk total ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dan total tidaknya ada 4. Kemudian di sini kita hitung untuk jawaban ya ada 6, jawaban tidak ada 4. Di sini untuk jawaban tidak, gerak kasarnya ini ada, kita hitung ada 1, 2, 3. Nah, gerak kasarnya itu jawaban tidak ada 3. Kemudian untuk gerakan halus, jawaban tidak ada 1. Untuk bicara dan bahasa tidak ada. Sosialisasi dan kemandirian juga tidak ada. Di sini kita bisa interpretasikan hasilnya. 1. Untuk jumlah ya, ada 6. Maka masuk ke dalam kategori kemungkinan ada penyimpangan atau P. Alasannya dia jawabannya ada 6 atau kurang. Kemudian untuk intervensi yang kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit dengan menulis jenis dan jumlah penyimpangan. Ini untuk jenis penyimpangannya ada 3 penyimpangan pada gerak kasar dan 1 penyimpangan pada gerak halus. Kemudian kita bisa memberikan konseling berupa puji ibu. Kita berikan konseling. Pertama, puji ibu. Ada kemauan untuk melakukan pemeriksaan. Kedua, sampaikan hasil bahwa ada penyimpangan. Kemudian yang ketiga, rujuk ke rumah sakit. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga penilaian terhadap MTPS Ibu. Nah, kemudian tadi Dezeta belum dilakukan imunisasi DBT ketiga dan juga campak. Nah, selanjutnya kita langsung saja akan melakukan imunisasi tersebut Ibu. Mari Ibu, kita langsung ke meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah terlebih dahulu dan memakai sarung tangan. Nah, memakai sarung tangan sudah selesai. Di sini saya mengambil obatnya berupa imunisasi pentavalen. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk indikasi dari nama obatnya sudah benar, imunisasi untuk pentavalen. Kemudian untuk kadaluarsanya ini masih lama ya, 25 Oktober 2024. Kemudian untuk VVM-nya masih bisa digunakan, dia berwarna cerah. Pada indikasi
Jika indikasi C atau D maka dia gelap, itu tidak bisa digunakan atau sudah kadaluarsa. Selanjutnya kita akan melakukan pengocokan. Nah, ini bercampur, sudah tercampur dengan rata. Kemudian menggunakan one hand squid 3 cc. Kita buka, kemudian kita ambil obatnya 0,5 ml. Kita ambil. Setelah itu kita tutup kembali dan kita masukkan ke dalam bak instrumen. Nah, untuk vaksinnya kita masukkan lagi ke carrier box. Nah, selanjutnya kita akan memposisikan kepada bayi atau mendekatkan alatnya dan memposisikan bayi. Ibu, ini alatnya sudah saya dekatkan ya Bu nggih. Kemudian di sini saya akan memberikan imunisasi pentavalen pada paha bagian kiri. Nah, di sini ya Bu nggih. Di sini untuk anterolateral, di sini antero itu depan, lateral itu samping. Berarti di bagian pertengahannya ya Bu nggih. Sebelumnya saya akan bersihkan menggunakan kapas DTT terlebih dahulu secara sirkuler. Setelah itu saya akan melakukan imunisasinya dengan sudut 90 derajat. Nah, secara IM ya Ibu ya. Yang pertama, ibu jari saya akan tekan dan ini jari-jari yang lain melakukan pencubitan ya Bu nggih, seperti ini. Kita buka untuk vaksinnya dengan sudut 90 derajat, jarum menghadap ke atas. Nah, dilakukan penyuntikan 90 derajat, masukkan. Sudah masuk, kita antisepsis terlebih dahulu, tidak ada darah dan kita masukkan obatnya. Baik, pinter, adiknya nangis nih Bu nggih. Ini saya lap darahnya, saya goyang-goyangkan. Baik, untuk imunisasi pentavalennya sudah selesai nih Bu nggih, bisa disusui. Saya izin untuk membereskan alat dan mencuci tangan. Saya akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan sarung tangan atau handscoon. Saya sudah mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat. Di sini saya lihat terlebih dahulu untuk imunisasi MR-nya dan juga pelarutnya. Kita lihat untuk obatnya benar ya, ini imunisasi MR dan juga pelarut untuk MR. Kemudian untuk tanggal kadaluarsanya masih lama, di sini tertera 30 Januari 2024 dan di sini 20 Februari 2023, berarti masih bisa digunakan. Selanjutnya di sini untuk VVM-nya masih bisa digunakan ya, karena dia cerah di indikasi A atau B, kecuali jika dia di daerah B dan C atau gelap maka tidak bisa digunakan. Nah, setelah itu saya akan menggoyang-goyangkan terlebih dahulu obat dari imunisasi. Saya akan menggoyang-goyangkan terlebih dahulu obat dari imunisasi MR ini hingga bercampur menjadi homogen. Jika sudah, kita letakkan terlebih dahulu dan kita mengambil pelarut. Di sini kita menggunakan speed 5 cc. Kita ambil menggunakan speed 5 cc. Pelarut sebanyak 5 ml. Kita ambil. Nah, ini 5 ml sudah kita ambil, kita letakkan pada carrier box lagi dan kita ambil untuk obat dari imunisasi MR. Nah, setelah itu kita masukkan semuanya ke dalam imunisasi MR. Obat imunisasi MR nya kita masukkan. Nah, ini sudah masuk semua. Lalu kita campurkan pelarut dan juga obat dari imunisasi MR. Nah, jika sudah tercampur, maka kita menggunakan spuit yang 3 cc. Di sini kita ambil 0,5 ml. Kita ambil 0,5. Sudah, kita tutup kembali dengan menggunakan one hand. Kita akan dalam bak instrumen dan kita masukkan lagi ke carrier vaksin. Selanjutnya kita akan memposisikan bayi dan juga akan melakukan imunisasinya. Ibu, saya sudah mempersiapkan obatnya, yaitu imunisasi MR 0,5 ml. Kemudian di sini saya akan melakukan daerah penyuntikan gitu nggih. Di sini pada lengan bagian kiri bayi. Ibu bisa memegang gitu nggih, yaitu pada bagian musculus deltoideus, yaitu di sepertiga antara bahu dan juga lengan atau sikunya. Berarti sepertiganya di sini ya Bu nggih. Kita sudah tentukan, kemudian kita akan bersihkan menggunakan kapas DTT secara sirkuler. Kita bersihkan secara sirkuler. Kemudian tangan kiri saya akan melakukan satu sisi di bagian ibu jari dan 4 sisi di jari lainnya. Seperti ini, lalu kita bentuk seperti cubitan dan kita akan melakukan imunisasinya.
yaitu dengan sudut 45 derajat nih Bu nggih. Seperti ini dengan jarum menghadap ke atas. Kita masukkan. Sudah masuk. Lalu kita tarik atau antisepsis untuk melihat tidak adanya darah. Lalu kita masukkan obatnya. Baik, pinter. Setelah itu kita goyang-goyangkan nih Bu nggih. Jika ada darah kita bisikan seperti ini. Nah, untuk imunisasinya sudah selesai nih Bu nggih. Ibu bisa menyusui terlebih dahulu, bayinya nangis nih Bu nggih. Saya izin untuk membereskan alat dan mencuci tangan. Baik Ibu, berdasarkan hasil dari pemeriksaan tadi, pemeriksaan fisik, kemudian balita sakit, kemudian KPSP, dan juga kita lakukan imunisasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasilnya nih Bu nggih. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, untuk pemeriksaan fisik DZ itu dari kepala hingga kaki itu normal nih Bu nggih, tidak ada kelainan maupun tidak ada kecacatan. Hanya saja pada saat pemeriksaan fisik tadi DZ badannya itu panas, kemudian suhunya itu tinggi ya Bu nggih, itu tadi 37,9 derajat Celcius. Kemudian untuk seluruh badannya juga masih sehat nih Bu nggih, tidak dingin ataupun tidak berwarna kebiruan. Nah, secara keseluruhan untuk pemeriksaan fisiknya normal. Kemudian pada saat pencatatan balita sakit tadi itu dari hasil anamnesa, DZ mengalami demam, kemudian batuk, Bu nggih. Kemudian ada juga di sini untuk nafasnya cepat. Nah, DZ ini mengalami sakit yang dinamakan pneumonia. Nah, di mana pneumonia ini itu biasanya ditandai dari nafas yang cepat Ibu tadi melebihi dari 50 kali, tadi DZ 60 kali. Nah, di sini nanti saya akan memberikan tindakan ya Bu nggih. Berupa saya akan memberikan amoxicillin, nanti diminum 2 kali sehari, dilakukan selama 3 sampai 5 hari. Kemudian nanti saya juga akan memberikan pelega tenggorokan untuk batuknya DZ. Nah, selain itu Ibu nanti bisa melakukan kunjungan ulang 2 hari ke depan nih Bu nggih. Nah, selanjutnya selain DZ ini mengalami pneumonia, DZ itu ada demam bukan malaria. Biasanya ini ditandai dengan suhunya yang tinggi Bu nggih, 37,9. Nanti saya akan memberikan satu dosis paracetamol, kemudian susui lebih sering untuk bayinya, untuk DZ disusui lebih sering, dan juga perhatikan asupan nutrisinya gitu nggih. Nah, selain itu DZ untuk gizinya, untuk status gizinya itu menjadi gizi baik Ibu nggih. Terima kasih Ibu sudah berperan penting dalam pertumbuhan gizi, status gizinya DZ dia baik. Kemudian penilaian makannya juga masih asing Ibu nggih, selalu diberikan asinya secara teratur. Nah, kemudian tadi juga sudah dilakukan imunisasi Ibu nggih, imunisasi DPT3 dan juga imunisasi campak, di mana kita sudah melakukannya pada tanggal sekarang 20 Maret 2018 nggih. Tadi juga misalkan ada TB ini disebut juga dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya ada demam. Kemudian biasanya itu ditandai ada kemerahan gitu. Nanti kalau misalkan demam Ibu bisa menyusui lebih sering. Kemudian nanti kalau ada kemerahan Ibu bisa mengompresnya dengan air hangat gitu nggih. Nah, selanjutnya di sini untuk penilaian pemberian makanan. Di sini DZ sudah bagus pemberian makanannya, sudah disusui 10 kali dalam sehari. Tidak ada masalah nggih dalam pemberian asinya gitu nggih. Kemudian untuk status gizi, untuk berat badan dari DZ ini masuk ke dalam kategori normal gitu nggih. Di sini terima kasih keberhasilan DZ dalam penambahan berat badannya juga bagus. Selalu lakukan penimbangan setiap bulan gitu nggih. Nah, selanjutnya di sini untuk tes daya dengar tadi DZ juga normal gitu nggih. Tes daya dengarnya juga bagus. Di sini tidak ada kelainan pada tes daya dengarnya, akan tetapi pada KPSP pada bayi umur 6 bulan seperti DZ ini tadi ada jawaban tidak sebanyak 4 Ibu. Nah, biasanya dan jawabannya itu kan ada ya itu 6. Biasanya antara 6 atau di bawahnya masuk ke dalam kemungkinan adanya penyimpangan. Nah, ditakutkan DZ ini ada penyimpangan pada pertumbuhan KPSP-nya Ibu, sehingga saya memberikan saran DZ ini untuk dilakukan rujukan guna menstimulasi keterlambatan yang terjadi nih Bu. Nanti Ibu bisa melakukan rujukan ke rumah sakit untuk dilakukan stimulasi gitu ya. Nah, kemudian di sini terjadi keterlambatan 3 pada gerakan kasar
dan juga satu di gerakan halus. Nanti kita lakukan rujukan. Setelah 2 bulan lagi ibu bisa datang ke sini untuk dilakukan pemeriksaan KPSP lagi. Nah di sini terima kasih ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pemeriksaan KPSP juga, kemudian sudah melakukan pemeriksaan pada bayi sakit. Ibu juga sudah meluangkan waktunya gitu ya. Jangan lupa saran tadi saya akan berikan obat-obatan untuk mengatasi pneumonia dari DZT. Selain itu, saya akan memberikan surat rujukan untuk dilakukan terapi ke rumah sakit terkait KPSP DZT yang mengalami 4 keterlambatan. Gitu ya. Nah, di sini untuk hasilnya sudah saya dokumentasikan. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Mohon ini Ibu bisa menaati ya untuk dilakukan pengobatan dan juga rujukannya. Ini untuk dokumentasinya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit Ibu. Baik Ibu, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.